Kalau kita ngomongin sepak bola, kayaknya sedikit deh cerita yang penuh drama, patah hati, dan perubahan drastis kayak kisahnya Newcastle United. Klub ini tuh ibarat raksasa yang lagi tidur, tapi punya fans yang wah setia banget, yang udah ngelewatin suka duka. Oke, mari kita bongkar cerita transformasi mereka. Coba bayangin deh, cuma dalam semalam, klub kesayangan Anda yang tadinya gitu-gitu aja, tiba-tiba jadi kekuatan finansial paling besar di dunia sepak bola. Nah ini dia, momen yang mengubah segalanya buat Newcastle. Sebuah peristiwa yang langsung memicu perayaan besar-besaran, sekaligus perdebatan sengit di seluruh dunia. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di bulan Oktober 2021 itu? Yuk kita lihat lebih dekat detail di balik pengambil alihan yang bikin geger dunia sepak bola ini. 305 juta pound, itu angka yang dilaporkan untuk penjualan klubnya. Gede banget kan? Jumlah ini langsung nunjukin niat dan ambisi dari para pemilik baru. Ini bukan sekedar investasi biasa loh, ini adalah sebuah statement. Nah, yang bikin menarik tuh ini, siapa sih sebenarnya yang ada di balik pembelian ini? Mayoritas sahamnya, 85%, itu dipegang sama Dana Investasi Publik Arab Saudi, atau PIF. Ini tuh semacam dana kekayaan negaranya Arab Saudi. Sisanya baru deh dibagi antara RB Sports and Media dan PCP Capital Partners. Struktur inilah yang bikin Newcastle jadi klub terkaya sedunia. Tapi, pengambil alihan ini nggak mulus-mulus aja, banyak banget kritiknya. Salah satu tuduhan utamanya adalah konsep yang disebut sport washing. Jadi istilah ini, seperti yang dijelaskan di sini, dipakai para kritikus buat bilang kalau kepemilikan ini tuh cuma cara buat mencuci nama. Maksudnya, pakai popularitas Premier League buat ngalihin perhatian dari catatan hak asasi manusia di Arab Saudi. Nah, pertanyaan ini jadi penting banget. Biar kita benar-benar ngerti kenapa takeover ini disambut pesta pora sama fansnya, walaupun kontroversial, kita harus mundur dulu, lihat sejarah klub yang wah penuh warna ini. Jauh sebelum masa-masa sulit, Newcastle United itu jagoan loh di sepak bola Inggris. Mereka bukan cuma klub tua biasa, mereka itu salah satu, ya bisa dibilang, bangsawan pendiri sepak bola Inggris. Coba kita lihat timeline ini biar kebayang sehebat apa mereka dulu. Dibentuk tahun 1892, dan gak butuh waktu lama buat mendominasi. Di awal tahun 1900-an mereka langsung sabet 3 gelar liga, menciptakan dinasti pertama mereka. Terus, di tahun 50-an mereka borong 3 piala FA cuma dalam 5 tahun. DNA-nya emang udah DNA juara. Oke, sekarang kita lompat ke era yang lebih modern, era Premier League di tahun 90-an. Nah, periode ini tuh bener-bener ngebentuk satu generasi fans Newcastle. Era di mana mereka senangnya luar biasa, tapi patah hatinya juga nggak akan terlupakan. The Entertainers. Wow, julukan yang pas banget. Di bawah asuhan legenda klub, Kevin Keegan, Newcastle mainin sepak bola menyerang yang paling seru se-Inggris waktu itu. Mereka tuh nggak cuma ngejar menang, mereka bener-bener ngehibur jutaan orang dengan gaya mainnya yang tanpa rasa takut. Dan buat nunjukin ambisi mereka, tahun 1996 mereka mecahin rekor transfer dunia, 15 juta pounds. Buat apa? Buat bawa pulang pahlawan lokal mereka, Alan Shearer. Ini langkah yang bikin gempar dunia sepak bola dan jadi bukti kalau Newcastle emang mau jadi yang nomor 1. Tapi disinilah bagian yang paling nyesek. Walaupun mainnya keren banget, mereka tuh selalu nyaris juara. 2 kali jadi runner-up liga, yang paling terkenal tuh waktu mereka udah unggul 12 poin loh di puncak klasemen, ditambah lagi 2 kali kalah di final Piala FA. Era ini benar-benar ngebentuk identitas mereka sebagai klub yang hebat, tapi tragis. Nah, setelah masa-masa emosional di tahun 90-an itu, datanglah periode yang, panjang dan menyakitkan. Era ini penting banget buat kita pahami, karena inilah alasan kenapa fans mereka sampai sebegitu putus asanya pengen ada perubahan. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Zaman Keegan, mereka itu penantang gelar juara. Tapi, selama 14 tahun di bawah pemilik Mike Ashley, klub ini sampai degradasi 2 kali, investasinya kurang banget, dan hubungannya sama fans rusak parah. Ambisinya tuh kayak hilang di telan bumi. Jadi, poin kuncinya tuh di sini. 14 tahun penuh frustrasi inilah yang jadi latar belakang utama takeover tahun 2021. Para fans itu bukan cuma pengen perubahan, mereka ngerasa butuh perubahan buat nyelamatin jiwa klub mereka. Makanya jangan heran kalau berita takeover itu disambut dengan euforia besar-besaran di jalanan Newcastle. Oke, setelah perjalanan naik turun yang luar biasa tadi, yuk kita balik lagi ke masa sekarang dan lihat gimana dampak dari kepemilikan baru ini. Apakah perubahannya sepadan sama penantian panjang mereka? Dampak di lapangannya? Wah, luar biasa. Mereka jadi tim pertama dalam sejarah Premier League yang bisa selamat dari degradasi, padahal nggak pernah menang di 14 laga awal mereka.
Terus mereka lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dan bahkan bisa masuk final Piala Domestik untuk pertama kalinya setelah sekian dekade. Ini sih kebangkitan yang super cepat dan dramatis. Secara finansial, ceritanya juga nggak kalah keren. Coba lihat deh lonjakan pendapatannya. Dari sekitar 170 juta euro di musim terakhir era Ashley, naik jadi lebih dari 2 kali lipatnya cuma dalam 3 tahun. Ini benar-benar nunjukin transformasi klub jadi entitas bisnis yang serius banget. Nah, sampailah kita di pertanyaan pamungkas. Kisah Newcastle United ini seolah merangkum semua tentang sepak bola modern, soal kekuatan uang, soal semangat fans yang luar biasa, dan juga soal pertanyaan etis yang rumit. Jadi apakah mereka lagi membangun dinasti besar selanjutnya yang didanai kekayaan tanpa batas? Atau jangan-jangan kebangkitan mereka ini justru jadi penanda era baru yang kontroversial buat olahraga ini, di mana asal-usul uang jadi lebih penting dari segalanya? Ya, cuma waktu yang bisa menjawabnya.